Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Opini. Obrolan pagi ini masih bersama dengan Bapak AKP Weliwanto Malau ya, selaku Panit Subdit 5 Cyber Ditreskrim Sus Polda Bengkulu. Nah, tema kita yaitu polisi cyber. Mungkin di segmen ini Agnes bakal mengulas terlebih dalam ya terkait dengan polisi cyber ini seperti apa. Oke, Pak Malau, ini sebenarnya tugas-tugas apa saja sih yang sudah dilakukan dari kepolisian cyber ini dalam memberantas kejahatan di dunia maya ya Bapak ya? Jadi kita lebih ITE ini kan sebenarnya kan undang-undang produk dari Kominfo. Kita selaku APH yang diatur dalam KUHP, kita undang-undang hukum acara perdata yang mengamankan tugas untuk melakukan proses-proses hukum. Jadi kita di sini ini bekerja sebenarnya di belakang layar kebanyakan. Profiling orang yang dimana ITE ini merupakan sini ada saya catat juga, itu adanya satu kumpulan data-data yang termasuk tetapi tidak pada tulisan suara maupun gambar peta, yang dimana ini sejenisnya ini memiliki setiap orang, kita tidak bisa pungkiri benar kata undang-undang tersebut yang mengamankan, memiliki media sosial. Bahkan zaman sekarang semua orang bahkan anak-anak memiliki HP. Nah, di sini makanya dibentuklah dalam proses zaman globalisasi sekarang, modernisasi sekarang, makanya undang-undang informasi teknologi elektronik. Nah, di sana juga aplikasi-aplikasi juga banyak timbul ya, media sosial. Ya, di sana juga untuk kita memberikan pencegahan maupun pemberantasan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap media-media sosial, yaitu tadi dijadikannya bentukan dari Bapak Kapolri yaitu Ditjen Cyber gitu. Iya, oke. Kalau dari kesehariannya biasanya cara kerjanya gimana sih Pak dari polisi cyber ini dalam menangkap orang-orang yang memang melakukan kejahatan di dunia maya ini ya Bapak ya? Iya. Kita salah satunya kita profiling lah namanya ya. Profiling itu lebih cenderungnya ke penyelidikan lah. Kalau kita biasa kalau di reskrim umum. Hal di sini kita lihat-lihat saja orang-orang seperti yang cenderung kepada endorse judi gitu kan, main judi ya kan, banyak aplikasi sekarang itu kan. Kemudian dia live streaming tidak pada tempatnya, yang tidak boleh ya, salah satunya dia itu dipublish lah. Misalnya dipublish itu kita misalnya di Instagram ya, kita itu mempublish itu seperti memposting yang tidak boleh. Habis itu live streaming yang bisa dipertonton maupun dilihat banyak orang, itu yang tidak boleh sebenarnya gitu. Iya, seperti kata Bapak tadi ya Pak ya, sekarang nih banyak sekali anak-anak kecil yang memang sudah menggunakan gadget dan juga handphone gitu kan. Apalagi mereka tuh sekarang sudah pintar ya, searching ini sedikit sudah dapat, sedikit sudah bisa dapat informasinya dengan mudah begitu kan. Apalagi dengan seperti kasus Milan yang tadi ya Pak ya, ini kan tidak layak dipertontonkan, apalagi yang menontonkan ini, yang menyaksikan ini anak-anak yang di bawah umur gitu kan, dampaknya luas sekali ya kan, seperti itu. Benar. Tapi kalau tindak kejahatan di Bengkulu ini Pak, ini tergolong marak ya, banyak atau minim Bapak? Semua indeks kriminalitas saya udah jalani di 5 kasat ya. Yang paling tinggi itu di Kota Bengkulu. Ya, saya di Kota Bengkulu. Jadi pernah di Kota Bengkulu ini saya jadi Kasat Reskrim itu sudah kita amankan sama Resmob Macan Gading ya. Pagi-pagi subuh ternyata kami pulang istirahat kejadian lagi pencurian motor. Jadi itu silih berganti setiap harinya. Dia kelompok-kelompok ini kan kelompok yang kita bilang ya mungkin sudah mengerti lah, dan dia juga mungkin memantau kami juga memantau mereka. Jadi kita saling pantau aja kan. Itu aja sih. Iya, tapi kan untuk patroli secara 24 jam tidak memungkinkan juga ya Pak ya. Masih aja kecolongan. Ada kecolongan. Berarti kalau di Kota Bengkulu ini tindak kejahatannya itu curanmor paling banyak ya Pak ya? Curanmor paling banyak di sini nih, Kota Bengkulu. Saya waktu Kota Bengkulu kemarin LP aja, laporan dari masyarakat curanmor aja ada sekitar 100-an itu tuh. Itu jadi Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Kalau dalam sebulan terakhir ini Bapak, banyak nggak Pak? Kalau sebulan terakhir ini saya hanya bisa koordinasi kepada anggota Resmob ya, karena kan saya udah nggak menjabat di sana lagi ya. Masih juga di media sosial yang salah satu yang jadi pedoman dari masyarakat Bengkulu ya,
di media sosial tersebut yang Bengkulu Info itu masih ada juga kan min motorku Iya, iya. kalau ditemukan hilang, tolong dihubungi sini. Ya masih banyak juga sih. Iya, Masih. iya. Tapi untuk tindak kejahatan curanmor ini kebanyakan di wilayah kos-kosan Bapak atau perumahan malah juga banyak? Tidak pandang bulu kalau mereka ya, Oh. apa yang nampak ya mereka sikat ya kan. Ya makanya kita lebih pada ke safety full aja. Safety fullnya pasang kunci ganda, motor kalau udah malam masukkan ke rumah, kunci kalau bisa tidak dekat dengan motornya, maupun BPKP bahkan STNK tidak di dalam jok ya kan, di dalam jok maupun di dalam kunci motor, memberikan peluang-peluang tersebut pada pelaku kejahatan sih. Iya benar-benar. Seperti dengan menaruh kunci serok misalnya ya Pak ya di Iya. bawah jok dan juga barang-barang berharga Barang di berharga, sana ya kan. iya. Tapi untuk sejauh ini untuk tindak kejahatan curanmor ini motor-motor yang sudah diamankan ini masih banyak ya Pak ya di kawasan Polda. Kalau Polda kemarin kan Jatanras ya. Iya, Iya, betul. banyak juga saya perhatikan ya Iya, kan. yang merasa kehilangan kan mungkin bisa mengambil motornya ternyata ditemukan oleh tim Iya, polisi. ada juga yang tidak ya kan. Heeh. Kita kan bicara, mungkin saya dulu waktu jadi Kasat Reskrim beberapa kali itu yang kita bicarakan di sini kan bicarakan kita bukan tidak mau untuk menanggapi laporan masyarakat. Tetapi kan kami kan memerlukan untuk melaksanakannya penyelidikan terhadap pelaku-pelaku, modusnya, perbuatannya, apalagi motornya kan. Jadi yang saya waktu itu alami selama menjabat, kita harus benar-benar, kita tidak mungkin mengambil orang, mengamankan orang itu tidak ada perbuatan kesalahan Tidak ada dia. buktinya Iya. ya, Bapak, ya. Kita tidak boleh sembarang-sembarang. Jadi benar-benar sudah terfaktakan bahwasanya dia telah melawan hukum. Baru kita bawakan. Kan nggak mungkin juga Mbak saya bawa, kan nggak mungkin kan Mbak Tanpa nggak bukti, ya. tanpa bukti kan pasti Mbak mana surat perintahnya kan begitu. Jadi bukan karena kita nggak mau untuk memproses maupun menanggapi, kita sudah tanggapin banget itu. Iya benar-benar. Karena juga tidak jarang ternyata orang-orang yang memang mencuri motor ini teman dekatnya, ya Iya. kan sepupunya Iya, ternyata benar. begitu kan. Kita harus Tapi membaca itu. lihat mereka ini ternyata memiliki peluang ya, melihat peluang juga ya. Iya. Tidak pandang bulu seperti yang Iya, Bapak bilang benar. tadi ya. Tapi untuk tindakan cyber selama Bapak menjabat ya, baru beberapa bulan ya Pak ya. Tinggi Pak di Bengkulu Pak. 12 LP. Tapi itu tergolong tinggi atau masih ini? Masih bisa diatasi? Masih bisa diatasin ya. Masih bisa diatasi ya. Belum diatasin. yang tingkat yang berat seperti itu ya. Iya. Salah satunya itu VCX ya, video call sex ya. Iya. Video call sex, kemudian dia kenal kepada orang yang dia kenal dari salah satu media sosial seperti Facebook ya. Tergoda iming-iming mau dinikahi, habis itu lambat laun disuruh VCX ya. Iya. Ya, di capture, di record video, Disebarluas. dijadikan alat untuk apa? Melakukan tindak pidana Pemerasan umum, seperti itu pemerasan. ya. Ya. Banyak terjadi seperti itu ya Bapak ya. Banyak banget. Saya Iya. sudah tangani, ada 4 LP juga itu. Baik, kita akan jeda sebentar ya Bapak ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita hari ini yaitu polisi cyber. Ya pemirsa, kita akan jeda sejenak setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.
Masih bersama saya dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Masih bersama dengan narasumber kita, sang polisi cyber ya Bapak Malau. Ya Bapak, hari ini ada rencana untuk bepergian Pak, atau mungkin bertugas di luar kantor gitu Bapak? Ya, kalau hari ini saya ada penyelesaian beberapa berkas ya. Kemudian kita rencana saya sama tim dan alat ya, itu mungkin akan ke luar kota Bengkulu, direncanakan sore hari. Sore hari ya nanti ya. Tapi kalau dalam menjalankan tugas pernah terkendala cuaca enggak ya Pak ya? Kalau dari polisi cyber kan di balik layar. Enggak ya? Kita mudah-mudahan saat penangkapannya ada kan hujan gitu kan, kayak angin kencang gitu kan. Ya namanya saat menangkap kan kita nggak bisa di balik layar juga, harus ketemu sama orang juga. Iya, tertunda juga ya kalau saya cuaca nggak mendukung. Ya, baik pemirsa dan juga terkhusus dengan Bapak Malau saat ini, saya akan membagikan informasi perakiraan cuaca pada hari ini ya, Selasa 7 Maret 2023 dari BMKG Fatmawati Bengkulu. Kita lihat pertama-tama di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kepahyang pemirsa. Nah, untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong siang nanti diprediksi akan hujan sedang dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius, dan untuk di Kabupaten Kepahyang nanti juga diperkirakan siang nanti akan terjadi hujan sedang dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius. Nah, ternyata masih sama seperti hari kemarin ya, untuk wilayah Rejang Lebong dan juga Kepahyang siang harinya masih hujan sedang. Nah, kita lihat lagi di kabupaten selanjutnya. Ya, untuk kabupaten selanjutnya kita lihat ini di Bengkulu Utara dan juga Muko-Muko. Udah pernah ya Pak ya, Muko-Muko dan juga Utara? Sudah Dong ya. Untuk wilayah Bengkulu Utara siang nanti diprediksi akan hujan sedang juga. Terus juga untuk wilayah Muko-Muko ternyata juga hujan sedang nih, dengan suhu di utara yaitu 19 sampai 26 derajat Celcius, dan juga di Muko-Muko 23 sampai 30 derajat Celcius. Tapi kalau di Bengkulu kemarin nggak hujan ya Pak ya, siangnya Pak? Yang kemarin siang ya, tapi kemarin sorenya hujan ya. Tapi sorenya hujan ya, siangnya terik banget ya Pak. Next kita lihat lagi di wilayah selanjutnya. Nah, ini untuk wilayah Kabupaten Seluma itu siang harinya nanti juga hujan sedang, ternyata hampir sama ya dengan wilayah sebelumnya yang saya bacakan tadi, dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius. Dan juga untuk Kabupaten Lebong ini nantinya siang nanti akan terjadi juga hujan sedang dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius. Next kita lihat lagi untuk kabupaten selanjutnya pemirsa. Ya, ini untuk wilayah Bengkulu Selatan dan juga Kabupaten Kaur. Nah, untuk wilayah Bengkulu Selatan siang harinya juga hujan sedang dengan suhu 19 sampai 26 derajat Celcius, dan untuk wilayah Kaur juga ini hujan sedang juga untuk siang harinya dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius. Next lagi ya, terakhir kita lihat di wilayah Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah. Nah, ini untuk wilayah Kota Bengkulu ya, mungkin Bapak hari ini berkegiatan di luar kantor, bisa dilihat nih ya Pak ya. Untuk wilayah Kota Bengkulu